Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih telah hadir di Q&A seputar TUK BNM, di mana TUK itu adalah tempat uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikasi bahwa kita telah layak untuk melakukan atau kompeten untuk melakukan suatu hal. Sebelum saya lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya adalah Andri Darmawan dari Training Center PT BRK Niaga Medika, di mana training center ini saat ini juga sekaligus telah menjadi tempat uji kompetensi mandiri PT BRK Niaga Medika. Nah, tempat uji kompetensi ini meliputi untuk operator gas kromatografi dan liquid kromatografi. Oke. Karena masih dalam suasana Idul Fitri, masih dalam suasana Lebaran, belum jauh, izinkan saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin untuk semua yang merayakan Idul Fitri. Oke, untuk selanjutnya, jadi kali ini sesi kita bukan webinar ya, tapi lebih ke Q&A, kita tanya jawab, di mana semenjak kami mengumumkan bahwa BNM sudah menjadi tempat uji kompetensi untuk operator gas kromatografi dan juga operator liquid kromatografi, maka cukup banyak pertanyaan yang masuk ke kami. Pak, kapan mulai dibuka? Pak, gimana daftarnya? Pak, apa saja yang diujikan apa saja? Nah, itu cukup banyak pertanyaannya. Dan di sesi kali ini kami membuka pertanyaan dari semua peserta yang masuk. Nanti di sesi tanya jawab silakan ditanya apa saja yang mau ditanya, karena kami hari ini sudah didampingi oleh teman-teman dari LSP Kimia Industri untuk membantu saya menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, pertanyaannya silahkan nanti mulai pendaftaran, syarat pendaftaran, terus apa saja sih yang diuji kompetensi, terus bentuk uji kompetensi itu ada seperti apa saja, ataukah praktek atau teori, terus mungkin ada yang sudah pernah membaca materi yang diujikan. Kemarin sempat ada pertanyaan yang masuk ke saya, Pak, materinya kok umum ya gitu, kok nggak tentang gas kromatografi atau liquid kromatografi kok sedikit ya, kok lebih banyak ke kayak preparasi, terus sikap dan lain-lain. Nah, itu silahkan ditanyakan di sini. Oke, saya akan menyambut dulu kepada Pak Andreas, Pak Gama, Pak Akbar, Bu Nadia, dan Bu Rai. Selamat pagi semuanya. Pagi Mas Andri. Pagi Pak Andri. Pagi. Kedengaran suaranya? Kedengaran Pak. Oke. Baik. Terima kasih sudah membantu saya untuk di acara Q&A ini. Nah, mungkin langsung aja ya kita ke tanya jawab, tapi ini dari saya dulu nih yang mungkin mau memberikan pertanyaan, yang mungkin mewakili pertanyaan dari teman-teman di luar sana ya. Sebetulnya uji kompetensi ini kenapa sih kok diperlukan dan sebetulnya untuk apa gitu? Apakah hanya dengan misal, oh Pak, saya sudah training di BRK untuk software, untuk hardware, emangnya sertifikat atau training uji kompetensi ini apakah masih saya perlukan gitu? Itu gimana kira-kira Pak Andreas tuh? Baik, terima kasih Pak Andri semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, peserta mungkin sesi tanya jawab ini. Baik, sebelum saya menjelaskan terlebih dahulu supaya lebih jelas gitu, supaya lebih enak, mungkin ada sedikit yang harus saya paparkan ya. Izin saya akan memberikan paparan terkait dengan sertifikasi itu apa. Tapi sebelum saya memberikan paparan, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ini kebetulan saya mewakili dari tim LSP Kimia Industri.
Ini saya sebagai product development untuk sertifikasi, didampingi oleh ada di sini Mas Gama. Mas Gama mau nyalakan videonya, bisa Mas Gama? Mas Gama, Ya. kemudian Mas Gama ini bagian sertifikasi. Nanti kalau misalnya mau bicara detail syarat apa dan sebagainya nanti itu di Mas Gama. Kemudian ada Bare, di sini Bare, ya, ada Bare Gati. Kemudian ada juga Banadia. Banadia ini dia sebagai yang ngurusin kompetensinya. Kemudian juga ada Akbar sebagai manajer administrasi terkait dengan kompetensi itu sendiri. Jadi ada 4 wakil dari LSP Kimia Industri. Ya, saya mohon share screen terlebih dahulu ya. Baik Pak, silakan. Andre, sebentar ya. Siap. Dulu, saya buka dulu. Supaya kita kenal terlebih dahulu sertifikasi itu apa sih, ya? Baik Pak. Kalau ada pepatah kan, kalau tak kenal maka tak sayang. Oke. Baik, sudah muncul di layar? Sudah Pak, jelas. Oke, baik. Baik ya, kalau sudah muncul di layar. Baik. Jadi perkenalkan terlebih dahulu, ini ada kami dari LSP Kimia Industri. LSP ini adalah lembaga sertifikasi profesi, ya namanya Kimia Industri. Jadi kita salah satu LSP yang bergerak di bidang sertifikasi untuk kompetensi personil. Nah, apa sih sertifikasi kompetensi personil? Nanti kita akan coba jelaskan. Jadi begini, ya. Ini adalah struktur organisasi, ya. Untuk LSP Kimia Industri, ada di sini ada Bu Ayu sebagai Ketua Dewan Pengarah, Ketua Dewan Kehormatannya Prof. Azwar, kemudian Wakil Ketua Dewan Pengarahnya adalah Bu Putu. Di sini Ketua LSP kami adalah Pak Ari Haryono, kemudian Ketua Komite Skemanya ini adalah Floresa, kemudian Kepala Bidang Keuangannya Naete, kemudian Kepala Bidang Capacity Development saya, kemudian Kepala Bidang Sertifikasi, ini Mas Gama yang hadir, dia Kepala Bidang untuk Sertifikasi, kemudian Mas Akbar ini Kepala Bidang untuk Administrasi, Mbak Nadia ini Kepala Bidang untuk Mutu, kemudian di sini ada koordinator untuk asesornya adalah Mbak Rey Gati. Sekarang, lembaga sertifikasi profesi itu apa sih? Ya, lembaga sertifikasi profesi itu adalah merupakan suatu perpanjangan tangan dari BNSP. Mengapa? Jadi begini. Di Indonesia memiliki yang namanya suatu badan pemerintah yang namanya BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Untuk mampu menjangkau wilayah Indonesia, maka BNSP tidak bisa berdiri sendiri. Maka BNSP dia akan menunjuk yang namanya LSP untuk melakukan kegiatan sertifikasi. Hal ini sama dengan akreditasi laboratorium. Ya, kalau akreditasi laboratorium, maka badan untuk akreditasinya adalah Komite Akreditasi Nasional. Perpanjangan tangan dari Komite Akreditasi Nasional ini adalah laboratorium uji. Ya, customer-nya adalah yang melakukan pengujian. Nah, begitupun juga sama. Nah, BNSP ini adalah sebagai regulator. Perpanjangan tangan dari BNSP ini adalah apa? LSP Kimia Industri, yang tugasnya ngapain? Tugas dari LSP ini adalah melakukan kegiatan uji kompetensi. Nah, sama dengan di sistem KAN, lembaga sertifikasi ini juga dia memiliki lingkup yang berbeda-beda. Lingkup apa? Lingkup lisensi lingkup terkait dengan lisensi untuk melakukan proses sertifikasi kompetensi itu. Ya, kalau di laboratorium kan lingkup apa? Lingkup analisis pengujiannya. Kalau ini adalah lingkup sertifikasinya. Nah, itu adalah LSP, ya. Nah, pada LSP Kimia Industri ini memang kita fokusnya adalah di sektor kimia industri, ya. Ada banyak macam memang lisensi atau lingkup akreditasi yang ada di LSP Kimia Industri, ya. Visi dari LSP Kimia Industri itu sendiri apa? Kami adalah menjadi lembaga sertifikasi profesi sektor kimia industri yang terdepan, berintegritas, kompeten, kredibel, dan berperan di forum nasional maupun internasional. Misinya adalah menyelenggarakan kegiatan asesmen dengan mengutamakan kualitas asesor yang profesional, kemudian menyediakan layanan uji kompetensi pada sektor kimia industri, ya,
Yang ketiga, menyelenggarakan pelatihan asesor guna menghasilkan asesor kompetensi yang profesional dan berintegritas. Yang keempat, membantu para profesional yang bergerak di bidang sektor kimia industri sesuai dengan profil kompetensi jabatannya. Ya. Nah, ini kami sebagai LSP kami sudah memiliki sertifikat lisensi. Nah, sertifikat lisensi ini yang berhubungan dengan lingkup yang akan bisa disertifikasi di LSP Kimia Industri, karena tidak semua sertifikasi profesi itu bisa dilakukan di kimia industri. Pada saat sekarang posisinya mungkin sudah 50 atau berapa Mas Gamal sekarang posisi lisensi kita? Ada sekitar 33, Pak. 33. Ya. Mau nambah lagi Ya, 17 dalam ya? proses penambahan lagi saat ini. 17 ya. Jadi yang sudah lisensi itu adalah kita ada 33 ya. Kemudian kita sedang menambah untuk 17. Jadi totalnya kita mau ke 50 lisensi terkait dengan kompetensi yang bisa disertifikasi di LSP Kimia Industri. Ya. Pertanyaannya adalah apa sih benefit apa yang didapatkan dengan kita melakukan proses sertifikasi? Ya. Jadi begini Bapak Ibu semuanya, memang ya kalau kita bicara, apalagi ini lingkupnya untuk TUK BRK, jadi TUK itu tempat uji kompetensi, ya, tempat uji kompetensi. Jadi pada saat kita akan melakukan uji kompetensi, nanti di TUK tempat uji kompetensi. TUK nanti akan bekerja sama dengan LSP, karena LSP nanti bekerja sama dengan LSP akan mengirim asesor untuk melakukan proses asesmen di TUK itu sendiri ya. Salah satunya adalah TUK di BRK. Nah, sekarang gini, BRK sebagai company, bukan sebagai TUK terlebih dahulu ya. BRK sebagai company, mungkin BRK sudah memberikan pemahaman terkait dengan penggunaan peralatan gas kromatografi maupun liquid kromatografi misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian customer BRK itu sendiri anggap dia sudah memahami seperti itu. Tetapi kalau memang sudah memahami, pada saat era sekarang, era persaingan yang begitu ketat, maka kompetensi itu menjadi suatu hal yang utama, dan kompetensi itu sekarang lagi didorong oleh pemerintah. Supaya apa? Supaya personil atau SDM yang ada di Indonesia memiliki kompetensi. Nah, begitu bagaimana seseorang itu memiliki kompetensi, maka mau tidak mau orang tersebut harus mendapatkan suatu pengakuan. Pengakuannya dari mana? Dari lembaga pemerintah. Dalam hal ini adalah dari BNSP melalui LSP itu sendiri. Sama halnya dengan laboratorium. Sekarang kalau kita lihat laboratorium. Apakah suatu laboratorium bisa melakukan pengujian? Semua pengujian laboratorium itu bisa. Mungkin ada laboratorium Palu Gada ya, semua pengujian dia bisa. Tetapi bagaimana hasil pengujian tersebut bisa diakui? Maka laboratorium tersebut harus mendapatkan pengakuan kan? Pengakuannya melalui apa? Melalui akreditasi ISO 17025. Nah, sekarang kalau personil, pengakuannya ini untuk apa? Melalui apa? Melalui uji kompetensi itu sendiri, uji kompetensi personil. Ya, uji kompetensi personil itu adalah merupakan suatu pengakuan. Sekarang memang di Indonesia ada beberapa sektor yang sudah mewajibkan personilnya yang apabila akan melakukan proses pendaftaran perizinan dan lain sebagainya, itu diwajibkan bahwa personilnya tersebut harus memiliki sertifikasi kompetensi. Sebagai contoh, hampir semua yang berhubungan dengan Kementerian Lingkungan Hidup, personilnya yang terlibat itu diwajibkan memiliki personilnya tersebut memiliki sertifikasi kompetensi untuk yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Itu dia memang sudah mewajibkan. Kemudian di migas hanya sebagian, ya dia sudah mewajibkan. Nah sekarang ini sedang didorong sedemikian rupa agar semua personil, semua SDM yang ada di Indonesia itu memiliki kompetensi yang memadai. Kompetensi bukan hanya semata-mata klaim biasa, tetapi kompetensi ini yang dilihat adalah pengakuan. Dari seseorang itu kompeten atau tidak itu dilihat dari sisi pengakuannya. Nah, seperti itu. Nah, untungnya apa sih kalau misalnya kita melakukan kalau misalnya kita memiliki kompeten atau memiliki sertifikat sebagai personil yang kompeten untuk bidang tertentu, maka banyak benefitnya. Ya, yang pertama, ya apabila regulasi di Indonesia itu mempersyaratkan mewajibkan semua personilnya untuk bersertifikasi, maka itu sudah memenuhi persyaratan utama seperti itu. Yang kedua, dengan kita memiliki kompetensi, sertifikat kompetensi, maka
kita akan mendapatkan pengakuan dari berbagai macam bidang. Sebentar, saya mau buka. Wah, chargernya nggak ke bawah nih. Oh, ada. Baik, ya, lanjutkan ya. Jadi dengan kita melakukan ini, ya maka kita akan mendapatkan pengakuan. Harapannya adalah harapannya ke depannya, mungkin sekarang lagi didorong bahwa basic salary nanti ke depannya berdasarkan kompetensi, tidak semata-mata berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan. Karena apa? Ada sedikit perbedaan antara kualifikasi dengan kompetensi. Kalau kualifikasi itu, ya kan, apa sih bentuk dari seseorang qualified itu adalah salah satunya adalah dia telah menempuh pendidikan. Telah menempuh pendidikan, mau pendidikan SMA, S1, S2, dan S3. Bentuknya adalah ijazah. Sedangkan kompetensi ini yang dilihat bukan semata-mata kemampuan knowledge-nya atau pengetahuannya. Tetapi kompetensi ini dilihat dari 3 sisi. Yang pertama adalah knowledge-nya, dalam hal ini adalah kemampuan pengetahuannya. Yang kedua adalah skill-nya, yang ketiga adalah attitude-nya. Jadi, di dalam skema kompetensi, apabila kita ingin melakukan uji kompetensi, maka ada 3 kriteria yang jadi penilaian. Yang pertama adalah knowledge, yang kedua adalah skill, yang ketiga adalah attitude. Nah, berbeda halnya dengan kualifikasi. Kualifikasi, ijazah, itu kan hanya yang dilihat adalah hanya knowledge-nya saja. Mungkin pada saat ini di Indonesia masih basicnya adalah melihat dari sisi ijazah. Kalau misalnya kita mencari pekerjaan itu sehingga kita mendapatkan salary tertentu. Harapannya dengan didorong sedemikian rupa kompetensi, maka nanti yang dilihat itu adalah kompetensinya. Karena akan tidak fair, sebagai contoh misalnya, seorang yang baru lulus sarjana, misalnya S1 baru lulus, dibandingkan dengan seorang anak D3 yang sudah bekerja 5 tahun. Ya, maka skillnya yang D3 yang sudah bekerja 5 tahun, skillnya itu dia akan lebih banyak dibandingkan dengan yang baru fresh graduate lulus. Tetapi memang masih banyak ketidakadilan. Salah satunya salary-nya masih melihat dari sisi masih dari sisi basic ijazah saja. Nah, harapannya ini sedang didorong oleh pemerintah melalui BNSP supaya personil itu yang dilihat adalah kompetensi personilnya. Karena untuk mencapai kompetensi itu membutuhkan effort. Karena tadi yang dilihat adalah 3. Yang pertama adalah skill, yang kedua adalah attitude, yang ketiganya adalah knowledge. Jadi triangle. Ketiga-tiganya ini dilihat. Ya. Ini kalau dilihat LSP Kimia Industri ini disupport oleh berbagai asosiasi, salah satunya oleh Asosiasi Federasi Kimia Industri, Himpaki, Masyarakat Perumas, kemudian Sintetik, kemudian juga didukung oleh Kementerian Perindustrian dan Universitas Indonesia. Nah, kalau dilihat di sini ya memang sudah ada Undang-Undang Ketenagakerjaan ya nomor 13 tahun 2023. Nah, kemudian turunannya beserta turunannya Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2015, 2012 dan tahun yang terbaru adalah 2020 tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi itu sendiri. Ya, seperti yang saya sudah bicarakan bahwa ini merupakan suatu produk hukum yang menjadi legitimasi atau bukti pengakuan terhadap capaian kemampuan seseorang dalam melakukan pekerjaan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang berbasis pada standar kompetensi yang telah disepakati dan ditetapkan. Ya, jadi sekarang memang lagi dorong karena tuh peraturannya sudah ada nih. Pak Andreas, ada peserta yang bilang agak kecepatan sedikit. Oke, baik, agak kecepatan ya. Siap, terima kasih Pak. Saya turunkan speed-nya kalau begitu. Saya turunkan speed-nya. Baik. Ya, jadi kalau dilihat di sini ya, sebagai contoh misalnya ini contoh adalah Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2021. Di sini terkait dengan persetujuan teknis untuk baku mutu air limbah sebagaimana maksud dengan pasal 137, berarti ini berhubungan dengan limbah. Berarti ini berhubungan dengan
Kementerian Lingkungan Hidup. Ya. Tujuan memuat yang pertama standar kompetensi sumber daya manusia. Jadi di sini sudah menyebutkan memuat standar kompetensi standar manusia. Apa saja? Ya di sini pelanggaran, misalnya contoh pelanggaran bidang pengendalian pencemaran air, tidak memiliki operator instalasi pengolahan air limbah yang memiliki sertifikat kompetensi. Jadi yang bekerja di dalam pengolahan limbah yang berhubungan dengan Kementerian Lingkungan Hidup, operator instalasi pengolahan limbah dia harus memiliki sertifikat kompetensi. Ya, jadi makanya tadi saya bilang KLHK ini salah satu kementerian yang mewajibkan personil yang terlibat dalam kegiatan yang ada di KLHK itu memiliki sertifikat kompetensi. Ya, salah satunya. Jadi kemudian ini juga sama terkait dengan sertifikat kompetensi di bidang perlindungan pengolahan mutu udara, kemudian sertifikat kompetensi di bidang pengelolaan limbah B3. Jadi ya semua tuh yang berhubungan dengan pengelolaan limbah, baik limbah cair, limbah padat, limbah udara, semuanya itu untuk KLHK wajib personilnya memiliki sertifikat kompetensi. Ya. Kemudian kalau di sektor kimia industri, ya di sektor kimia industri ini edaran pemberlakuan SKKNI melalui penerapan sertifikasi kompetensi ini sudah mulai diterapkan di sektor kimia industri. Dan kemudian kewajiban sertifikasi kompetensi sektor industri migas, minyak dan gas, ini terkait dengan pembelakuan standar kompetensi kerja nasional Indonesia di bidang kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Jadi masing-masing sektor itu memiliki SKKNI masing-masing umumnya, ya SKKNI yang berbeda. Jadi SKKNI bidang migas, SKKNI bidang kimia industri dan lain sebagainya. Ya. Nah ini kalau misalnya dilihat, ya. Nah, kalau misalnya ini adalah proses pembuatan SKKNI atau ke KKNI, ya. Jadi di sini, ya, di sini di dalam SKKNI tersebut standar kompetensi kerja nasional Indonesia, memang itu terdapat beberapa level. Makin leveling tersebut itu makin tinggi knowledge yang harus dipenuhinya, kemudian skill yang harus dimilikinya. Nah, karena sebagai contoh misalnya, umumnya kerangkanya kalau kita bicara secara umum, di sini untuk level operator itu pada di KKNI atau SKKNI umumnya dia di level 4, kemudian teknisi analis level 5, kemudian naik sampai ke ahli di level 8 atau level paling tinggi mungkin sekitar level 9, ya. Jadi ada grading terkait dengan level-level yang akan dilakukan proses sertifikasi. Karena akan sangat berbeda dong kalau misalnya levelnya adalah seorang ahli dengan levelnya sebagai seorang operator. Tadi kan ada operator pengolahan limbah, kemudian ada juga ahli pengolahan limbah, maka tingkatan levelingnya akan berbeda. Maka kemampuan kompetensi yang dimilikinya juga akan sangat berbeda. Ya. Nah, kalau dilihat di sini, ya. Nah, ini adalah entity yang berhubungan dengan suatu proses sertifikasi, ya. Yang pertama di sini, maka di sini kan ada tenaga kerja, ya, ada tenaga kerja atau industri, ada tenaga kerja atau industri, kemudian ada asesor, ada tempat uji kompetensi, ada lembaga sertifikasi profesi. Nah, ini entity yang terlibat dalam suatu proses sertifikasi profesi. Sebagai contoh misalnya, si tenaga kerja ini ya, atau suatu industri atau seorang personil yang ingin melakukan uji kompetensi, maka dia akan datang misalnya menuju ke tempat uji kompetensi, dalam hal ini misalnya di TUK BRK, ya. Maka TUK BRK nanti akan berkomunikasi dengan LSP, ya. Salah satunya TUK BRK ini berada di bawah koordinasi LSP Kimia Industri. Selanjutnya, LSP Kimia Industri dia akan mengirimkan asesor untuk melakukan proses assessment terhadap personil yang sudah melakukan pendaftaran di TUK itu sendiri. Nah, adapun proses assessment-nya itu sesuai dengan skema sertifikasi kompetensi yang akan diambilnya. Sebagai contoh, kalau misalnya di sini adalah untuk operator GC, maka operator GC. Dari operator GC itu sendiri ada berapa unit kompetensi? Ya, seseorang dikatakan kompeten apabila dia menjadi seorang operator gas kromatografi, maka dia harus memenuhi atau memahami
unit kompetensi yang ada di skema tersebut. Sebagai contoh, misalnya kalau di gas kromatografi, misal ada 10 skema, 10 unit kompetensi. Maka 10 unit kompetensi itu harus dipahami. Karena nah, unit kompetensinya ini memang betul. Unit kompetensinya unit kompetensinya mulai dari yang basic ya, mulai dari yang basic tahap persiapan sampai dengan ke tahap bagaimana melakukan analisis gas kromatografi, bahkan sampai dengan bagaimana seseorang tersebut misalnya menyelesaikan limbah yang dihasilkan dari suatu proses aktivitas laboratorium itu sendiri. Jadi betul, tidak serta-merta bahwa yang namanya sertifikasi tersebut karena saya sebagai operator gas kromatografi, maka yang saya harus pahami adalah bagaimana kromatografi itu sendiri. Enggak, tetapi mulai dari tahap persiapannya, bahkan bukan dalam kami persiapannya adalah persiapan untuk peralatan K3-nya, karena kan kita harus safety dan sebagainya. Ya, nanti kan saya tunjukkan unit kompetensinya apa saja. Oke. Ya. Nah, ini beberapa contoh yang kita sudah banyak melakukan proses sertifikasi terkait dengan kompetensi dari berbagai macam bidang. Ya. Ada analis kimia, ada operator limbah, dan seterusnya. Banyak. Ini contoh saja, beberapa contoh. Ya. Nah, ini kalau dilihat, ini juga ada pengujian. Jadi proses asesmennya bisa juga melalui praktek. Jadi nanti Bapak Ibu semuanya, tatkala nanti akan dilakukan proses asesmen. Asesmen itu apa sih? Asesmen itu kan melihat kesesuaian antara kemampuan dari seseorang yang ingin disertifikasi dengan standar SKKNI yang adanya. Ya, jadi patokannya standar, jadi nggak akan lari kemana-mana. Nah, untuk melihat seseorang kompeten atau tidak, biasanya asesor akan menggali. Ada beberapa cara untuk melakukan proses penggalian tersebut. Yang pertama, bisa melalui proses portofolio, melihat pengalaman kerja yang sudah dilakukan, kemudian disertai dengan bukti pengalaman melakukan pekerjaan tersebut. Bisa juga melalui wawancara, atau bisa juga melakukan praktek langsung. Nah, ini salah satunya yang ini dilakukan dengan praktek langsung. Jadi asesmennya dilakukan dengan praktek langsung. Ya, jadi bisa banyak cara untuk melakukan proses asesmen. Oke. Nah, adapun sumber daya yang kami miliki, yang pertama asesor, ya pasti LSP harus memiliki asesor karena asesor adalah orang yang akan mengakses ya asesi dalam hal ini akan melakukan proses sertifikasi itu sendiri. Nah, asesor itu sendiri kami sudah memiliki 50 tenaga asesor yang dimana asesor ini sudah juga dilakukan training untuk menjadi seorang asesor. Jadi untuk menjadi seorang asesor kan tidak serta-merta. Jadi harus melalui tahapan proses training, kemudian dilakukan ujian. Kalau misalnya lulus, maka dia berusaha untuk dijadikan seorang asesor. Kita punya 50, kemudian tempat uji kompetensinya kita ada di beberapa tempat, ya. Salah satunya adalah di PT BRK ini, TUK PT BRK. Masing-masing TUK di kami akan umumnya lingkup skema sertifikasinya berbeda-beda. Sebagai contoh, kalau BRK ini hanya untuk skema sertifikasi operator GC dan liquid kromatografi. Ya, sebagai contoh itu lingkupnya. Kemudian kita juga memiliki expert, tenaga ahli, instruktur, dan master asesor. Ya, jadi kita juga punya untuk LSP Kimia Industri. Kemudian ini adalah bukti fisik terkait dengan sertifikat yang sudah kami keluarkan. Misal sebagai contoh, pengendalian mutu AMDK, ini pengambilan PPC air, kemudian PPC limbah, PPC udara, penanggung jawab pengendalian pencemaran air, dan seterusnya. Ini adalah contoh sertifikatnya. Ya. Pengawasan pengolahan limbah B3, operator instrumen liquid kromatografi, operator instrumen gas kromatografi. Nah, ini adalah contoh sertifikat. Oke. Dan seterusnya. Yang tadi ada sekitar 33 skema sertifikasi yang sudah kita miliki lisensinya. Akan nambah lagi 17, jadi 50. Baik. Saya rasa cukup paparan dari saya. Saya kembalikan lagi ke Pak Andri. Silakan Pak Andri. Kalau ada pertanyaan kita masuk ke sesi tanya jawab. Boleh, silakan. Oke, Pak Andreas. Ini sudah ada beberapa pertanyaan dari
dari partisipan yang mengikuti pagi ini, tapi saya mungkin mau menanyakan list yang sudah saya tulis, mudah-mudahan juga mewakili sebagian dari peserta webinar ini. Ini Pak, syarat misalkan gini, saya sebagai seorang pekerja laboratorium, saya sudah bekerja beberapa lama tapi belum memiliki sertifikat uji kompetensi, belum memiliki sertifikat kompetensi. Terus ada lagi, misal saya adalah seorang mahasiswa fresh grade gitu, atau sudah lulus fresh grade, belum bekerja tapi saya butuh sertifikat kompetensi supaya kalau saya ngelamar kerja misalkan lebih mudah untuk diterima kerja. Nah, itu syaratnya untuk mengikuti uji kompetensi itu apa Pak? Karena saya dengar kan ada yang harus memiliki pengalaman sekian. Kalau misalkan belum memiliki pengalaman, minimum jenjang pendidikannya untuk apakah itu sarjana atau D3 atau misalkan setingkat SMA misalkan. Nah, itu bagaimana tuh Pak? Oke, baik begini, baik Pak Andri. Ya, jadi memang di SKKNI sendiri memang dia umumnya menuliskan persyaratan minimal apabila seseorang ingin melakukan sertifikasi pada bidang tertentu. Ya, umumnya persyaratannya itu boleh milih salah satu. Yang pertama biasanya mempersyaratkan minimal pendidikan terlebih dahulu. Yang kedua pengalaman kerja sekian tahun. Jadi bisa pilih salah satu, nggak harus dua-duanya, nggak harus dua-duanya. Kenapa hal ini? Sebagai contoh misal begini, Pak Andri. Sebagai contoh misalnya operator gas kromatografi ini. Mohon koreksinya Mas Gama. Operator gas kromatografi persyaratannya pendidikan minimal D3 atau SMA, saya lupa. Dia persyaratannya itu at least 3 tahun pengalaman atau sudah mengikuti pelatihan berbasis kompetensi untuk bidang kromatografi. Oh ya, salah satunya adalah dia pengalaman 3 tahun atau sudah memiliki pelatihan terkait bidang yang berhubungan dengan kromatografi. Ya, jadi persyaratannya pilih salah satu, nggak harus kedua-duanya. Ya. Mengapa hal itu? Karena begini, bisa dibayangkan kalau kita melakukan proses sertifikasi, tetapi kita tidak punya modal dasarnya. Sebagai contoh adalah kita belum pernah tahu yang namanya kromatografi. Kalau kita belum pernah tahu namanya kromatografi, maka begitu kita akan melakukan proses assessment, pasti bisa dipastikan. Maka itu tidak akan kompeten. Karena apa? Istilah kromatografi itu mungkin kita nggak pernah tahu. Gitu. Maka daripada itu ada persyaratan yang harus dipenuhi. Yang tadi adalah pengalaman di bekerja dengan bidang kromatografi minimal 3 tahun, atau sudah pernah mendapatkan pelatihan terkait yang berhubungan dengan kromatografi itu sendiri. Nah, jadi bisa pilih salah satu. Ada juga yang syaratnya adalah pendidikan, kalau nggak salah. Ada yang syaratnya pendidikan minimal D3 atau masa kerja sekian tahun, gitu. Karena tergantung dari skemanya yang dipilih. Nah, kalau untuk anak kuliahan yang baru, misalnya kampus yang baru, ini sekarang Kementerian Pendidikan sekarang lagi menggenjot besar-besaran terkait dengan mahasiswa. Harapannya adalah mahasiswa yang keluar dari kampus tersebut setelah lulus, dia sudah memiliki kompetensi. Maka ada beberapa kampus yang mahasiswanya itu memang sengaja diikutsertakan di dalam sertifikasi kompetensi, di-arrange oleh kampusnya supaya dia memiliki sertifikasi kompetensi yang merupakan nanti sertifikat kompetensi itu sebagian dari surat pendamping ijazah, gitu kan? Nah, surat pendamping ijazah. Nah, sekarang itu Kementerian Pendidikan dia sedang menggenjot seperti itu. Sebagai contoh ini misalnya, kami ada beberapa customer yang disertifikasi. Salah satunya adalah misalnya Universitas Pakuan. Kalau Bapak Ibu tahu, Universitas Pakuan di Bogor itu tiap tahun jurusan kimia mereka kampusnya melakukan sertifikasi untuk mahasiswa yang akan mau lulusnya. Kebetulan skema yang dipilihnya oleh Universitas Pakuan jurusan kimia itu, dia milihnya adalah skema analis kimia. Karena apa? Universitasnya dia
memandang sertifikasi itu penting, maka dia arrange supaya mahasiswa yang lulus dari Universitas Papua jurusan kimia tersebut, selain dia punya ijazah, dia juga memiliki sertifikat kompetensi. Dalam ini yang dipilihnya adalah kimia industri. Kimia, analis kimia. Dalam ini yang dipilihnya adalah analis kimia. Ya, itu bekerja sama dengan kami untuk melakukan proses sertifikasi itu sendiri. Jadi nggak ada masalah terkait dengan apakah fresh graduate bisa atau tidak, bisa. Kemudian persyaratan itu tinggal pilih, ya. Jadi nggak dua-duanya mutlak wajib. Jadi kalau yang memenuhi salah satu itu bisa untuk melakukan proses sertifikasi kompetensi untuk bidang tertentu tersebut. Oke, begitu, Pak Andre. Oke, berarti kita bicara yang untuk ini dulu, mungkin yang pengalaman dulu ya Pak Andreas ya. Berarti kalau yang misalkan saya adalah seorang pekerja laboratorium di bidang analis kimia, sudah punya pengalaman kerja beberapa tahun, berarti apakah saya boleh mengikuti langsung uji kompetensi ini? Kalau hal seperti itu boleh. Boleh, kan pengalaman kerja sudah ada. Kalau analis kimia kan pengalaman kerja kalau nggak salah 2 tahun, ya, persyaratan minimalnya pengalaman kerjanya 2 tahun. Kemudian tingkat pendidikannya saya lupa, SMK atau apa, Mas Gama? Analis kimia itu SMK ya? Iya. SMK. Analis kimia itu minimal SMK, kemudian pengalaman kerjanya 2 tahun. Nah, maka kalau seseorang sudah bekerja, ya, beberapa tahun, dia ingin melakukan uji kompetensi, bisa, silakan Anda mendaftar ke TUK yang punya lingkup akreditasi sertifikasi tersebut. Saya suka ketukar sertifikasi sama akreditasi. Apakah untuk daftar perlu membawa bukti, Pak? Misalkan, saya atau cuman bicara saya udah pengalaman sekian tahun, atau harus ada bukti dari perusahaan bahwa dia sudah bekerja sebagai analis di tempat tertentu selama sekian tahun gitu, Pak? Oke, nah jadi begini, nanti kalau ingin melakukan sertifikasi, maka kan nanti akan datang ke TUK. Di TUK kan nanti akan ada formulir. Nah, formulir itu kan harus diisi. Salah satunya formulir tersebut adalah formulir portofolio, ya, portofolio yang untuk yang sudah memiliki pengalaman kerja. Nah, portofolio itu sebagai contoh nih ya. Untuk skema analis kimia itu ada 18 unit kompetensi, ya. Kalau saya ingat banget kalau analis kimia. Ada 18 unit kompetensi. Salah satunya adalah unit kompetensinya adalah unit kompetensinya adalah membuat larutan standar. Yang kedua kemudian membuat reaksi. Nah, kalau seseorang sudah bekerja melakukan pekerjaan analis kimia, maka seseorang tersebut kan sudah pernah melakukan pembuatan standar dong, ya kan? Maka proses pembuatan standar tersebut nanti diformulir untuk portofolionya diisikan. Diisi, saya sudah pernah melakukan pembuatan larutan standar, misal standar larutan baku borak, misal borak sekian normal. Saya nimbang sekian, dilakukan penimbangan, kemudian dilakukan dan sebagainya. Setelah itu buktinya apa? Dia melakukan pekerjaan itu. Maka kan buktinya adalah dia pun punya atasan di kantornya. Maka di bawahnya atasannya menandatangani bukti portofolio tersebut. Nah, bukti portofolio tersebut nanti yang akan dikirimkan ke TUK atau diupload ke webnya LSP, karena itu nanti sebagai bahan untuk kita melakukan proses assessment. Karena assessment itu kan tadi saya bilang ada 3. Assessment bisa melalui portofolio, jadi melihat pengalaman kerjanya, ya. Kemudian bisa melalui wawancara atau bisa melakukan pengujian langsung atau praktek langsung. Begitu, Andre. Oke. Ada tambahan, Mas Gama? Mohon tambahan nih, karena ini terkait dengan administratifnya Mas Gama nih yang lebih detail tahunya. Iya. Silakan Mas Gama. Sedikit aja tambahan Pak Andreas. Jadi tadi pertanyaan Pak Andri itu adalah apakah kita sebagai calon peserta sertifikasi harus membawa bukti sesuai apa dengan yang dipersyaratkan. Betul, teman-teman, apabila ingin ikut sertifikasi harus bawa buktinya.
Jadi tadi misalnya untuk ikut sertifikasi untuk bidang operator instrumen gas kromatografi misalnya, itu dipersyaratkan mengikuti pelatihan berbasis kompetensi untuk bidang tersebut. Artinya buktinya apa di situ? Buktinya adalah teman-teman harus membawa sertifikat pelatihan, karena itu adalah yang menjadi bukti teman-teman sudah mengikuti pelatihan berbasis kompetensi pada bidang operator instrumen gas kromatografi. Oh Pak, saya nggak punya Pak sertifikat pelatihannya. Terus apa? Nah, tadi ada pilihan kedua. Pilihan keduanya adalah sudah berpengalaman selama 3 tahun secara berkelanjutan, gitu ya. Kalau sudah berpengalaman secara 3 tahun berkelanjutan, itu teman-teman bisa membawa bukti berupa apa? Bisa berupa surat referensi dari perusahaan. Ya, surat referensi dari perusahaan itu yang menjadi base atau yang menjadi bukti untuk bisa ikut sertifikasi pada bidang tersebut. Di surat referensi itu tertulis, misalnya yang menandatangani adalah atasannya, ada declaration-nya itu bahwa peserta tersebut sudah bekerja di PTA dengan pengalaman sekian tahun pada bidang ABC, misalnya seperti itu. Jadi nanti surat referensi itulah yang akan menjadi bukti untuk bisa ikut dulu, ya, untuk bisa ikut dulu. Kalau sudah bisa ikut, nanti apa? Baru lengkapi portofolionya sesuai dengan unit kompetensinya. Itu aja Pak Andreas, Pak Andri, terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Oke, berarti kalau yang sudah punya pengalaman bisa langsung mendaftar di untuk mengikuti sertifikasi uji kompetensi ini dengan syarat pengalaman kerja atau mengisi portofolio kemudian ditandatangan oleh perusahaannya, kira-kira seperti itu ya. Oke, pertanyaan kedua mungkin untuk yang mahasiswa, misalkan mahasiswa atau masih dalam pendidikan di pendidikan kimia tertentu, misalkan ingin mengikuti uji kompetensi. Tadi dikatakan bahwa paling tidak sudah harus mengikuti pelatihan untuk uji kompetensi ini. Nah, pelatihan uji kompetensi ini seperti apa, Pak? Maksudnya kalau BRK, misalkan pelatihannya lebih cenderung kepada detail kepada instrumen, untuk software kah, untuk maintenance troubleshooting, untuk basic instrumen fundamental. Nah, tapi kalau untuk pelatihan uji kompetensi ini kira-kira seperti apa ya, Pak? Karena sepertinya berbeda gitu justru dengan BRK yang lebih ke instrumen, kalau ini lebih ke menyeluruh sebagai seorang operator GC yang tadi Pak Andreas bilang dari mulai persiapan sampai akhir pembuangan limbah sampai attitude dia ketika misal menggunakan perlengkapan APD-nya, bagaimana kalau dia melihat ada hal yang tidak wajar di saat dia menganalisa. Nah, itu gimana Pak Andreas? Mungkin bisa dijelaskan. Baik. Mas Akbar bisa kirim skema unit kompetensi analis kimia, GC apa dari website aja ya, coba bentar, saya buka website, bisa kan website, bentar. Saya bukain aja Pak, saya ada. Boleh, bukain nih Mas Gama, boleh. Oke, ini GC level 3 ya. Oke, level 3. Ya, nih sebagai contoh. Ini adalah unit kompetensi operator gas kromatografi level 3. Seseorang apabila ingin melakukan proses assessment, ingin dikatakan kompeten sebagai operator kromatografi level 3, maka harus mampu menguasai 22 unit kompetensi. Ya. Apa saja unit kompetensinya? Yang pertama, menggunakan peralatan K3, melaksanakan pekerjaan di lab berdasarkan K3, merencanakan dan melaksanakan pekerjaan, berkomunikasi dengan orang lain, membersihkan laboratorium uji, mengoperasikan utilitas laboratorium uji, menerapkan teknik analisis rutin, menggunakan perangkat lunak laboratorium, melaksanakan analisis secara kromatografi konvensional, melaksanakan analisis instrumen sederhana, mengikuti prosedur, memastikan kualitas, merawat peralatan gelas, merawat peralatan non-gelas, merawat lingkungan kerja instrumen, menentukan karakteristik sampel,
membuat larutan reaksi, membuat larutan standar, membuat label reaksi, menyimpan bahan kimia, membersihkan tumpahan, mengolah dan menginterpretasikan data, membuang limbah reaksi. Jadi kalau misalnya lihat ada 22 unit kompetensi. Kalau misalnya dilihat di sini, loh, yang berhubungan langsung dengan gas kromatografi itu cuma satu, Pak. Cuma dua. Yang pertama, nomor 7, menerapkan teknik analisis kromatografi rutin. Yang berikutnya adalah menentukan karakteristik sampel, ya, nomor 15. Kemudian ada tambahannya mungkin menginterpretasikan data, nomor 21. Sedangkan yang lainnya kayaknya enggak deh, Pak. Oh, kita melihat bahwa pekerjaan sebagai operator, ya, operator gas kromatografi itu bukan saat dia mengoperasikan saja. Oke, kita lihat suatu proses operator itu kan dia bukan cuma nginjek doang, tinggal nginjek doang, ya kan? Tetapi dia mulai dari sebelumnya dalam hal ini. Oke, sekarang apabila Anda ingin melakukan analisis, analisisnya adalah misalnya pakai GC ini ya, analisisnya PAH, polynuclear aromatic hydrocarbon. Kalau Anda mau pakai PAH, maka kira-kira kita harus pakai APD nggak? Mungkin APD ini standar saja, Pak. Oke, kalau Anda sebagai melakukan analisis pH. Tapi kalau misalnya mau analisisnya ada dioksin furan, kira-kira APD-nya seperti apa? Maka APD-nya akan berbeda. Maka apakah Anda akan mengabaikan APD itu? Kalau Anda ingin melakukan analisis dioksin dan furan. Dioksin furan itu GC loh, ya, terlepas dari detektornya mungkin MS atau MSMS, ya. Ya kan? Nah, sekarang maka kegiatan K3 di awal itu tidak bisa dinafikan, tidak bisa dianggap tidak ada. Maka itu nggak harus, maka itu merupakan suatu bagian, ya kan? Kemudian berkomunikasi. Loh, ngapain Pak berkomunikasi dengan orang lain? Orang kita mau kerja, ngelakuin jadi analis kok. Lah, memang analis nggak berkomunikasi, ya kan? Minimal adalah gini, kalau memang peralatan itu cuma dipakai oleh kita, tetapi kalau peralatan itu tidak dipakai oleh kita, misalnya bekerjanya shift, maka kan itu harus ada komunikasi, ya kan? Membersihkan laboratorium, lah memang enggak. Kalau habis kerja nggak dibersihkan, ya kan? Kemudian ada lagi analisis kromatografi konvensional. Kenapa Pak analisis kromatografi konvensional dimasukin ke dalam unit kompetensi untuk sebagai operator gas kromatografi? Nah, basic kromatografi, gas kromatografi, itu basicnya adalah kromatografi konvensional. Bagaimana kita bisa memahami terkait dengan gas kromatografi kalau kromatografi konvensionalnya kita tidak pernah tahu? Ya, kromatografi konvensional, semuanya kan basicnya dari kromatografi konvensional. Gas kromatografi, liquid kromatografi, basicnya dari kromatografi konvensional, kromatografi kertas, kromatografi lapis tipis, gitu kan? Atau penggunaan kromatografi kolom. Ya, GC dan liquid kromatografi itu kan dari kromatografi kolom. Kromatografi kolom basic dasarnya lagi apa? Sebetulnya dari apa? Kromatografi lapis tipis, cuma beda medianya saja. Jadi unit kompetensi ini, ya, apabila seseorang ingin dikatakan kompeten sebagai operator gas kromatografi, maka ini harus dikuasai. Kalau misalnya dilihat nggak ada yang sulit kan? Ya kan, membersihkan laboratorium kan nggak sulit. Mengoperasikan utilitas pastilah, ya, utility pendukung. Kita melakukan analisis kromatografi kan ada peralatan pendukungnya. Itu kan harus kita mampu mengoperasikan itu. Sebagai contoh, UPS itu kan bagian dari utilitas untuk alat gas kromatografi, ya kan? Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini adalah 22 unit kompetensi yang akan di-assessment apabila seseorang ingin dikatakan kompeten sebagai operator gas kromatografi. Level 3 loh, baru level 3. Karena semakin tinggi level itu akan berbeda-beda. Sebagai contoh, analis kimia untuk level 3 itu 18 unit kompetensi. Tetapi apabila level 5, maka berubah menjadi 50 unit kompetensi. Level 6 naik lagi. Ya, unit kompetensi yang harus dipenuhinya akan naik lagi. Ya, ada itu tinggal bahkan levelnya itu macam-macam. Kalau ini kan levelnya yang 22 kan ini udah saklek. Nanti kalau semakin tinggi, maka levelnya itu ada pilihan karena ada kompetensi
utama atau wajib, ada kompetensi pilihan. Nah, gabungan antara kompetensi utama dan pilihannya tersebut harus 50 unit kompetensi karena ada pembatasan. Sebagai contoh kalau nggak salah, kalau untuk analis kimia level 5, unit kompetensi utama atau intinya dia harus bisa memenuhi 33 pilih karena pilihannya lebih dari 33, kalau nggak salah ada 60 unit kompetensi. Kemudian untuk pilihannya berarti 17, dia harus milih karena pilihannya lebih dari 17, kalau nggak salah ada 50-an unit kompetensinya. Nah, semakin tinggi level maka unit kompetensi yang dikuasai itu akan semakin tinggi. Nah, ini kan baru di level 3 ya, kebetulan kita di level 3. Jadi 22 ini menurut saya walaupun nggak butuh, yang penting. Tapi kan memang sebetulnya pekerjaan ini dilakukan. Membuat lautan standar. Emang bikin gas kromatografi nggak bikin standar? Enggak, Pak. Orang saya mah analisisnya gas kromatografi, sampel saya gas, Pak. Ya, sampel saya gas. Oke, Anda sampel Anda gas. Apakah Anda tidak menyiapkan bahan standar tersebut? Bikin deret? Enggak, Pak, nggak bikin deret. Orang saya mah beli standarnya sudah dalam bentuk level konsentrasi deret, jadi sehingga tinggal nginjek-nginjek saja. Tapi kan pekerjaan dasar dari seorang operator itu basic dasarnya adalah analis kimia mungkin ya, gabungan antara analis kimia. Maka itu kan pekerjaan yang tidak bisa dinafikan. Begitu Pak Andri. Oke, siap. Oke, Pak Andreas, berarti itu tadi sudah kita lihat apa saja yang diujikan ya, kira-kira ada beberapa puluh skema. Kemudian seandainya ada yang ingin mengikuti pelatihan sebelum dia melakukan uji kompetensi, dia ingin mengikuti pelatihan yang berbasis uji kompetensi. Pengalaman Pak Andreas kira-kira biasanya berapa lama sih Pak pelatihannya itu? Oke, baik begini. Kalau terkait dengan kan namanya kita akan melakukan proses ujian atau assessment, ya. Maka mungkin perlu persiapan, ya, perlu persiapan. Salah satu persiapannya adalah mengikuti pelatihan yang berbasis kompetensi, misal, ya, mengikuti pelatihan yang berbasis kompetensi. Nah, dalam hal ini LSP Kimia Industri itu tidak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan terkait dengan pelatihan tersebut. Bahkan dilarang LSP Kimia Industri, ya, dilarang. Akan tetapi apabila TUK ingin melakukan itu boleh sebagai persiapan TUK. Ya, TUK ingin supaya misalnya peserta yang mendaftar untuk melakukan proses sertifikasi di TUK BRK ini dilakukan proses pemantapan dengan diberikan pelatihan terlebih dahulu oleh TUK, itu boleh. Ya, mungkin kira-kira kalau dari 22 unit kompetensi ini, ya mungkin kira-kira sekitar 2 hari lah. Nah, sekitar 2 hari. Mungkin banyaknya adalah refreshment ya, mengingat kembali. Pada dasarnya mungkin sudah melakukan itu, cuma kadang lupa-lupa. Ya, mungkin ada beberapa yang baru, mungkin ada beberapa, tapi sebagian besar mungkin sudah pernah melakukan pekerjaan itu. Ya, kira-kira 2 hari. Tapi itu kewenangannya adalah tidak di LSP. LSP tidak boleh ya. Dalam hal ini LSP tidak akan pernah melakukan yang namanya pelatihan berbasis sertifikasi. Tapi kalau TUK ingin melakukan itu, maka boleh-boleh saja TUK ya. Jadi proses paling nanti TUK yang menyelenggarakan itu. LSP, tugas LSP hanya satu. Tugas LSP adalah melakukan proses assessment. Tugas LSP hanya satu. Nah, kalau dilihat dari skema tadi, ya 2 hari lah pelatihannya. Cukup lah. More than enough. Siap Pak. Nah, kemudian ini ada pertanyaan lagi. Saya sempat dengar ada uji kompetensi yang portfolio sama yang pakai praktek. Ya, jadi yang satu diwawancara saja, yang satu dengan praktek. Nah, itu yang ikut cukup dengan wawancara saja itu persyaratannya seperti apa? Kalau yang pakai praktek itu persyaratannya seperti apa? Maksudnya kenapa dia cukup dengan wawancara saja? Kenapa dia harus ada praktek? Nah, itu sebetulnya bagaimana Pak masalah itu? Baik. Untuk jawaban ini Mas Gama yang jawab kayak. Ya, Bro. Oke, makasih Pak Andreas, Pak Andri pertanyaannya. Jadi
tadi pertanyaannya adalah kapan kita bisa melakukan asesmen untuk teman-teman yang dilakukan secara observasi atau praktek, kapan kita wawancara gitu ya. Nah, di dalam melakukan asesmen, dua metodologi ini adalah metodologi yang distandarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi untuk membedakan variasi calon peserta uji, Pak, gitu ya. Jadi ada peserta uji yang bisa memenuhi portofolio, ada yang tidak. Contohnya gimana? Kalau misalnya teman-teman sudah pengalaman, mungkin teman-teman sudah punya portofolio laporan kinerja, ya. Artinya sudah memiliki laporan-laporan kinerja, portofolio kerja pada bidang tersebut. Maka bisa dikatakan mampu untuk ikut asesmen secara portofolio dan wawancara saja, tidak ada prakteknya. Tapi apa kabar kalau teman-teman yang ikut ini adalah dari universitas, dari SMA atau SMK, mereka kan belum punya portofolio, gitu ya. Mereka masih fresh graduate, gitu. Artinya mereka apa? Mereka hanya punya kualifikasi pada bidang tertentu, terus apa? Terus ikut pelatihan, ya, dan belum memiliki portofolio atau laporan kinerja yang dipersyaratkan. Maka teman-teman yang dari fresh graduate ini haruslah ikut observasi atau praktik, gitu ya. Nah, apa artinya teman-teman yang udah pengalaman ini nggak bisa kalau praktik? Bisa aja, gitu ya. Karena teman-teman ini diperbolehkan untuk memilih. Tapi untuk skema-skema tertentu yang biasanya sudah di level penanggung jawab, ahli, itu mereka tidak lagi praktik, Pak. Tapi dilihat dari portofolio atau laporan kinerjanya, dan dari laporan tersebut nanti asesor akan melihat beberapa aspek yang ada parameter kita kenal dengan aspek VATM, valid, asli, terkini, memadai. Ketika sudah memenuhi aspek tersebut, maka masing-masing unit itu bisa dicek apakah orang ini benar kompeten atau enggak. Bahkan seorang asesor itu memiliki hak ya untuk menelpon atasannya di perusahaan untuk mengklarifikasi beberapa hal mengenai personil yang sedang ikut sertifikasi ini. Itu adalah salah satu contoh dari proses asesmen yang non praktek ya, atau yang hanya lewat verifikasi portofolio saja. Jadi itu adalah dua metodologi yang diperbolehkan dan disepakati dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi dalam melakukan asesmen. Seperti itu Pak Andri. Oke, baik. Kalau gitu, kalau boleh saya simpulkan sedikit mungkin ya, berarti kalau teman-teman yang katakanlah fresh graduate atau masih di universitas, kemudian dia ingin mengikuti uji kompetensi, berarti sebelum ikut uji dia mesti mengikuti pelatihan berbasis kompetensi, begitu kira-kira ya Pak ya? Betul, dan di sini perannya TUK BRK ini untuk bisa mengakomodir kegiatan tersebut gitu ya, karena tidak semua provider atau penyelenggara itu bisa melakukan pelatihan berbasis kompetensi. Dia harus memiliki izin, dan untuk teman-teman yang ingin mengikuti pelatihan harus mendatangi tempat uji kompetensi yang memiliki izin untuk ruang lingkup yang diinginkan. Seperti itu Pak. Oke, berarti teman-teman yang jadi kena wajib ikut pelatihan berbasis kompetensi, dia nanti ketika uji kompetensi juga harus ikut yang praktek ya Pak, karena dia katakanlah masih belum punya portfolio pengalaman gitu ya. Ya, betul. Oke, begitupun sebaliknya kalau yang sudah punya pengalaman di dunia pekerjaan cukup lama, itu dia sebetulnya cukup ikut yang berbasis wawancara ya. Ya. Tetapi dia boleh saja mengikuti yang dengan praktek, bahkan dia pun boleh saja kalau mau ikut pelatihan berbasis berbasis kompetensi gitu ya Pak ya. Betul, itu adalah pilihan Pak. Pilihan, tetapi menjadi tidak wajib bagi yang pengalaman, dia yang wajib yang wawancara saja gitu ya Pak ya. Ya, betul. Dan akan menjadi wajib bagi peserta fresh graduate itu untuk mengikuti praktik. Oke, siap, cukup jelas Pak Gama. Oke, kemudian ini ada pertanyaan juga yang mungkin saya mewakili teman-teman di luar. Mungkin tadi sudah jawab Pak Andreas ya, bahwa kenapa sih kok cuman sedikit yang berhubungan dengan instrumen gitu, kok
banyak secara menyeluruh. Tadi mungkin sudah dijawab, cuman mungkin saya sedikit memberi gambaran dari sisi saya dari sisi kami BRK sebagai vendor di mana kami memegang satu brand. Mungkin keuntungan dari uji kompetensi yang tidak terlalu berintouch langsung dengan alat tapi lebih menyeluruh, berarti ini bisa mewakili operator-operator GCLC ataupun calon operator GCLC, bahwa kalau ikut uji kompetensi di kita atau kami itu ataupun pelatihannya itu berarti tidak menutup untuk dia bisa menjalankan brand lain gitu ya Pak ya, karena in touch dengan GC justru sedikit gitu, tapi dengan dia mempunyai sertifikat, dia telah mengikuti pelatihan berbasis kompetensi dan dia memiliki sertifikat hasil uji kompetensi, dia bisa bekerja sebagai operator GCLC dimanapun, tidak memandang satu brand tertentu. Meskipun misalkan dia mengikutinya di PT BRK yang kita memegang satu brand tertentu. Mungkin kira-kira gitu juga bisa ya Pak, kalau saya jelaskan gitu. Iya, betul sekali Pak Andri. Jadi kalau kan SKKNI ini dibuat oleh pemerintah dengan melalui perjalanan panjang, salah satunya adalah diskusi semua stakeholder, ya, sehingga ditemukanlah kesepakatan, ya, konsensus bahwa untuk skema sertifikasi GC ini yang harus dipenuhinya ini. Kalau dilihat seperti itu, ini kan skema sertifikasi itu sifatnya general, jadi tidak spesifik terkait dengan harus mampu mengoperasikan peralatan apa. Ini kan semuanya adalah gas kromatografi. Jadi seseorang yang melakukan proses asesmen di TUK BRK, maka dia apabila dia kompeten, maka dia bisa bekerja dimanapun. Tidak harus misalnya karena TUK BRK ini memegang satu brand tertentu, maka dia kompeten hanya untuk operator GC brand tertentu saja. Enggak, ini kan sifatnya general. Kalau kita bicara SKKNI ya, kita bicara SKKNI. Gitu. Jadi dan tidak banyak TUK yang menyelenggarakan sertifikasi untuk gas kromatografi dan liquid kromatografi. Di Indonesia itu nggak banyak. Karena sepengetahuan saya, kayaknya baru di BRK yang TUK skemanya operator gas kromatografi dengan liquid kromatografi. Ya kalau nggak salah hanya di BRK itu, Mas Gama? Apa ada yang lain? Iya betul. Untuk khusus ya, untuk khusus GC ya, untuk spesifik ya. Ya spesifik GC dan itu LC. Ya. GC dan LC baru hanya di TUK BRK. Sedangkan kalau untuk kan kembali lagi, sedangkan skema yang lain kan BRK nggak punya kan, karena kan masing-masing TUK tempat uji kompetensi itu mereka memiliki skema sertifikasi yang berbeda-beda. Oke, berarti mungkin ke depan bisa saja ya, karena kita ada beberapa TUK yang memiliki skema yang nggak overlap, bahkan berbeda-beda. Berarti misal, ada customer BRK yang ingin ikut sertifikasi tapi bukan GCLC, tapi misalkan untuk kimia analis, berarti kita kita serahkan misalkan atau oper ke LSP kimia atau ke TUK. Misal kita kenal TUK lainnya, nih ada yang mau ikut analis kimia, nih ada yang mau ikut ini, itu berarti bisa bekerja sama seperti itu ya Pak, saling tukar serta bisa. Selama skema sertifikasi tersebut selama skema sertifikasi yang akan diikutinya ada di lingkup LSP Kimia Industri, jadi nanti bisa kontak ke LSP Kimia Industri saja. Atau kalau memang TUK BRK sudah punya kenalan ya bisa langsung, tapi kalau misalnya tidak punya, nanti bisa kontak ke LSP Kimia Industri, nanti biar LSP Kimia Industri yang mengarahkan harus ke TUK mana, karena terkait dengan skema sertifikasi yang ada di LSP Kimia Industri itu sendiri. Kalau di luar itu kan beda lagi, karena kami ya lingkup akreditasi lah. Kalau laboratorium itu skema sertifikasi itu adalah lingkup akreditasi kalau di laboratorium. Jadi kalau di luar itu LSP Kimia Industri nggak bisa melakukan yang di luar skema sertifikasi yang kami miliki. Oke, kemudian untuk pelatihan Pak, berarti kalau misalkan kami mengadakan pelatihan berbasis kompetensi, di mana pelatihan yang kami adakan itu memang tujuannya supaya
dia bisa mengikuti uji kompetensi dengan baik. Tetapi mungkin boleh nggak misalkan kami itu menambahkan pengetahuan lain di luar itu, misalkan sedikit kalau di situ kan in-touch GC-nya dikit, di sini kami tambahkan nih GC basicnya cara kerjanya gini, cara memasukkan metode tuh. Ya kadang-kadang teman-teman di luar sana kalau saya lihat mungkin masih agak bingung dengan katakanlah application note gitu. Ada yang application note-nya pakai GC merek lain sehingga mengatakan temperatur ini istilahnya beda-beda. Sehingga kami mungkin menambahkan, Pak kalau bahasanya gini nih biasanya temperatur oven atau rate atau apa, itu kami tambahkan di situ, boleh atau tidak sih sebetulnya? Boleh banget, malah itu boleh sekali nanti menambahkan seperti itu. Sebetulnya apa yang ditambahkan tersebut sebetulnya memang secara tidak langsung nggak kelihatan di skema ya. Padahal kalau tadi apa yang Pak Andri bicarakan, kalau menurut saya itu ada di skema sebagai contohnya. Di skema itu kan ada, kalau nggak salah, melihat matriks sampel. Nah, pemahaman terkait dengan matriks sampel itu kan apa yang tadi Pak Andri bicarakan. Nambahan di situ kan, misalnya, temperaturnya harus seperti apa, pemilihan kolomnya seperti apa, dan sebagainya kan sebetulnya di situ. Nah, jadi boleh sekali. Jadi malah itu memperkaya pemahaman atau memperkaya pengetahuan terkait dengan calon asesi yang akan melakukan proses asesmen itu sendiri. Jadi boleh. Bahkan sebetulnya itu include skema kok kalau saya lihat. Cuma karena ngelihat judulnya aja ya, sebagai contoh Agak kan tadi umum gitu ya. agak umum ya, contoh kan melihat kesesuaian matriks sampel. Apain sih melihat kesesuaian matriks sampel? Gitu kan? Padahal kan kalau kita bedah melihat kesesuaian matriks sampel, pembahasan 2 SKS juga kayaknya nggak akan beres tuh. Oke, Pak. Ya, kemudian mengoperasikan Memasukkan metode gitu lah, Pak. Memasukin metode, itu kan masukannya adalah mengoperasikan perangkat lunak kimia analitik, perangkat lunak laboratorium kimia analitik. Kalau Anda sebagai operator GC, perangkat lunaknya apa? Software GC-nya kan. Kalau software GC, berarti kan Anda harus menguasai software itu, gitu kan? Ya? Siap. Gitu. Meskipun secara umum gitu ya Pak ya, tapi prinsipnya dia harus tahu gitu. Prinsipnya harus tahu. Ya walaupun misalnya ya sebetulnya kan isi dari perangkat lunak itu kan isinya semuanya sebetulnya isinya sama-sama aja lah. Yang beda itu beda tampilannya doang, gitu kan? Nah, tetap aja kalau operator DC suhu injektor harus dimasukin, flow-nya berapa, total flow-nya berapa, speed-nya berapa, oven-nya berapa, dan seterusnya. Itulah detektornya apa. Itu kan bagian dari mampu mengoperasikan perangkat lunak laboratorium kimia analitik. Operator DC-nya adalah ya Oke, siap Pak, siap. Terima kasih. Oke, kalau gitu pertanyaan dari saya habis. Ini saya coba bacakan beberapa pertanyaan dari teman-teman partisipan. Izin bertanya, untuk perpanjangan sertifikasi profesi, apakah harus melalui tahapan yang sama seperti ketika bikin di awal, atau kita beda gitu? Kayak misalkan kalau saya waktu itu di PPR kan bikin di awal lama, tapi ketika kita perpanjangan mungkin cukup 3 hari pertemuan. Nah ini kalau sertifikasi ini sertifikasi ulang lah, apakah seperti itu Pak? Apakah sama persis atau beda? Baik. Ini bagian Mas Gamal lah yang jawab. Silakan Mas Gamal. Terima kasih Pak Andreas, Pak Andri. Jadi mengenai tahapan untuk perpanjangan sertifikasi atau kita sebutnya renewal gitu ya, itu teman-teman pertama tidak diharuskan untuk ikut pelatihan lagi gitu ya. Misalnya sebelumnya tadi ada persyaratan, harus ikut pelatihan dulu, harus bla bla bla. Pertama teman-teman tidak perlu ikut pelatihan lagi, itu sudah memotong waktu. Yang kedua, nanti hanya akan ada proses wawancara dengan tim asesor gitu ya. Wawancara ini pun bisa dilangsungkan secara online
ataupun bisa tatap muka langsung. Jadi bisa keduanya. Jadi prosesnya lebih sederhana lah daripada proses asesmen awal. Tapi tetap dilakukan asesmen ulang gitu ya. Tidak semata-mata hanya wawancara singkat, hanya klarifikasi beberapa hal, tidak. Tetap melihat unit kompetensi yang dipersyaratkan di SKKNI, apakah masih terpelihara baik kompetensinya, apakah masih sesuai kompetensinya, ataukah ada yang perlu di-refresh lagi. Itu nanti akan ditinjau ulang oleh asesor melalui proses wawancara. Seperti itu Pak Andri. Oke, baik. Terima kasih Pak Gama. Sangat jelas. Hmm. Kemudian yang kedua, kalau ikut training ini, misalkan sudah ikut, bukan training, tapi ikut uji kompetensinya atau sertifikasinya, ternyata tidak kompeten atau tidak lulus. Nah, itu untuk masalah biaya, apakah bisa diulang atau harus bayar lagi? Nah, ini pertanyaan yang kedua. Oke, Mas Gama lagi nih jawab deh. Iya, baik. Pertama gini, untuk training dan sertifikasi memang adalah suatu hal yang berjalan secara berdampingan ya Pak ya. Jadi training dan sertifikasi itu selalu berdampingan biasanya. Tetapi ini dilaksanakan oleh dua provider yang berbeda. Pertama, LSP sudah jelas tadi Pak Andrea sampaikan bahwa LSP ini dilarang untuk mengadakan pelatihan gitu ya. Sementara siapa yang bisa mengadakan pelatihan? Ya ini adalah pihak-pihak yang memiliki izin atau lisensi untuk menyelenggarakan pelatihan pada bidang tertentu. Salah satu untuk contohnya di sini adalah TUK BRK Niaga. Nah, pertama kalau ikut training ini apakah pasti lulus sertifikasi? Kalau dibilang pasti lulus belum tentu gitu ya. Karena ini adalah dua proses yang berbeda. Tapi apakah setelah ikut training ini bisa ikut sertifikasi? Ini sudah pasti bisa. Jadi dia setelah ikut training pasti bisa ikut sertifikasi. Karena tidak semua orang bisa mendaftarkan sebagai calon peserta uji. Gitu ya. Kalau kita bisa memperbolehkan semua orang ikut proses sertifikasi, maka nanti akan ada banyak problem lah di belakang gitu ya. Pasti ada yang tidak terpenuhi persyaratannya, ada yang tidak terpenuhi kualifikasi dan lain sebagainya. Tapi kalau di sini pertanyaannya bisa pasti lulus sertifikasi, belum tentu lulus. Ya belum tentu kompeten. Kalau di sertifikasi kompetensi kita sebutnya bukan lulus tapi kompeten atau belum kompeten gitu ya. Nah, jadi dia belum tentu kompeten tapi sudah pasti bisa ikut sertifikasinya. Nah, kalau tidak lulus, apakah harus bayar lagi? Lagi-lagi ini adalah kewenangan dari tempat uji kompetensi. Untuk mengenai sertifikasinya, ini untuk level operator, dia hanya dikenakan 20% biaya sertifikasi saja. Ya, jadi artinya tidak dikenakan full charge lagi, tapi hanya dikenakan 20% biaya sertifikasi. Itu untuk ketentuan pembiayaan. Misalnya mau ikut semacam reassessment atau sertifikasi kembali atau kita biasa kenalnya dengan remedial gitulah ya. Nah, remedial kita nggak bayar full tapi hanya bayar 20% dari biaya assessment. Seperti itu Pak Andri, apakah cukup jelas? Oke, berarti misal saya ikut asesmen yang wawancara saja misalkan. Setelah saya sudah bayar full gitu ya, saya ikut, oh ternyata hasilnya tidak kompeten. Kemudian saya coba belajar lagi, itu kalau saya mau remedial, saya cukup bayar 20% dari biaya yang fullnya itu gitu ya Pak Gama? Ya, betul. Itu untuk cover biaya administrasi saja, Pak. Oke, siap. Cukup jelas. Oke, ada lagi pertanyaan. Mohon info untuk metode asesmen yang dilakukan apa? Misal untuk analis kimia, apakah sama seperti melakukan proses validasi? Oke, proses assessment apakah sama dengan proses validasi? Ya, assessment ya ini kan melihat kesesuaian, ya kan melihat kesesuaian. Saya juga agak bingung nih validasinya validasi apa sih? Mungkin ya yang pasti proses assessment itu kan melihat kesesuaian. Kesesuaian apa sih? Kesesuaian antara
kemampuan dari asesi dengan kesesuaian terhadap SKKNI yang diacunya ya. Dalam hal ini kalau misalnya skemanya operator kimia adalah kesesuaian terhadap skema yang di operator kimia. Jadi dilihat itu kesesuaiannya. Apabila ternyata memang telah sesuai semua, maka kesimpulannya mungkin asesi tersebut akan dikatakan kompeten. Jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu semuanya, tatkala dilakukan proses assessment ya di dalam SKKNI atau KKNI itu masing-masing unit kompetensi yang tadi 22 unit kompetensi, tiap-tiap unit kompetensi itu memiliki batasan variabelnya. Jadi seseorang yang akan melakukan proses assessment dalam hal ini asesor, dia tidak akan lari dari batasan variabel yang ada di dalam unit kompetensi tersebut. Dia nggak bisa lari. Jadi ini bukan soal ujian sidang sarjana yang kalau ditanya lari kemana-mana, gitu kan? Kalau terkait dengan assessment proses sertifikasi, maka ada batasan variabel yang membatasinya. Jadi nggak akan lari dari batasan variabel itu. Ya, nggak boleh lari batasan variabel. Nggak bisa main dikejar-kejar. Sebagai contoh misalnya, tadi misalnya membuat reaksi, membuat reaksi. Nah, itu kan ada batasan. Membuat reaksi itu seseorang harus mampu melakukan proses, harus membuat reaksi. Nah, paling ditanya bagaimana cara membuat reaksinya. Ini nggak akan ditanya bagaimana membuat reaksinya ini. Kenapa harus menggunakan reaksinya yang ini? Kenapa harus pakai air ini? Kenapa airnya nggak pakai yang itu? Itu ujian sidang sarjana. Kalau terkait dengan kompetensi, itu ada batasan variabel yang membatasinya. Jadi pertanyaannya adalah sesuai dengan batasan variabel dari masing-masing unit kompetensi itu sendiri. Nah, mungkin di sini nggak ditampilkan contoh batasan variabel dari unit-unit kompetensi tersebut. Jadi ada batasannya. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah terlalu takut apabila ingin melakukan proses assessment. Jadi karena ini bukan ujian sidang sarjana, yang namanya kompetensi, ya dia kompetensi di bidang itu ada batasan variabelnya. Begitu jawaban dari saya. Oke, terima kasih Pak Andreas. Kemudian ada pertanyaan lagi nih dari beberapa peserta. Kalau mau melihat list kompetensi untuk uji kompetensi itu bisa diakses di mana ya? Mungkin teman-teman pengen lihat apa aja sih yang diujikan kompetensi oleh LSP, kemudian mungkin mereka mau ikut, mau milih, ini kayaknya cocok itu ngelihatnya di mana kira-kira Pak? Bisa diakses di web kah, atau harus minta ke kami atau ke LSP, atau kalaupun minta ke kami itu boleh nggak kami share gitu ke mereka? Baik, saya langsung buka saja. Jadi Bapak Ibu semuanya, share screen-nya udah muncul ya. Ini adalah website dari LSP Kimia Industri. Apabila Ibu Bapak pengen tahu skema sertifikasinya apa saja, tinggal klik skema sertifikasi, maka di sini akan muncul skema sertifikasi macam-macam. Ada sekitar 46 skema sertifikasi yang ada di LSP Kimia Industri sendiri. Nah, dari masing-masing skema ini mungkin beberapa TUK hanya punya skemanya 2 atau 3, ya ada yang 10, ada yang berapa. Nanti bisa komunikasi saja ke kami, nanti kami bisa mengarahkan kira-kira yang mana, atau bisa juga melalui TUK BRK, sehingga nanti TUK BRK bisa mengarahkan sebaiknya kemana terkait dengan skema sertifikasi apa aja. Contoh kita lihat ya, sertifikasi ini adalah ahli K3 muda, ya. Nah, di sini ya, di sini ada terkait dengan unit kompetensi yang harus dikuasainya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 unit kompetensi yang harus dikuasainya untuk menjadi ahli K3 muda. Sedangkan kalau yang lain, ya lihat masih banyak yang lain ya. Analis kimia, GC, ya GC yang tadi ini ya. Ada sekian. Ya. Jadi bisa di website LSP Kimia Industri, tinggal dibuka saja lspkimiaindustri.id, nanti tinggal pilih sertifikasinya apa. Tempat uji kompetensinya juga banyak di kami yang berafiliasi dengan LSP Kimia Industri. Salah satunya TUK BRK. Oke, siap. Terima kasih Pak Andreas. Kemudian satu lagi nih Pak, sertifikatnya berlaku untuk berapa lama kah? Untuk GCLC katakanlah.
operator GC dan LC. Izin jawab, Pak. Ya, silakan Mas Gama. Ya, untuk sertifikat khususnya bidang GC dan LC ini berlaku selama 3 tahun, Pak, gitu ya. Jadi selama 3 tahun teman-teman bisa mendatangi LSP lagi itu untuk melakukan perpanjangan, dan perlu diketahui di sini bahwa tidak semua LSP memiliki ruang lingkup ini. Di Indonesia itu mungkin hanya satu di LSP Kimia Industri untuk LSP P3 yang bisa melaksanakan perpanjangan gitu ya. Jadi nanti untuk proses sertifikasi itu bisa melakukan renewal setelah tahun ketiga, akan melakukan proses wawancara kembali. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Gama dan Pak Andreas. Pertanyaannya di sini sudah habis nih, saya lihat sudah tidak ada lagi pertanyaan. Oke, kemudian saya baru saja mendapat permintaan dari atasan untuk diumumkan kepada para peserta yang masih mengikuti sampai saat ini bahwa untuk peserta di sini yang masih ada, diinfokan akan ada sertifikasi uji kompetensi di TUK BRK ini untuk 2 peserta secara free. Nah, bagi yang bisa mendaftar paling cepat dan memenuhi persyaratan untuk mengikuti uji kompetensi itu akan mendapatkan free dari TUK Mandiri BRK itu untuk dua peserta tercepat. Nah, tercepatnya seperti apa? Nanti akan kami lihat di form pendaftaran kami. Nah, untuk cara mendaftar mungkin Bu Nirma Kosasi saya bisa dibantu melalui apa dan bagaimana pendaftarannya. Silakan Bu Nirma. Baik. Untuk pendaftaran bisa melalui WA kami di nomor 0811-104-7038. Nanti untuk nomornya akan saya share di chat Zoom ya. Untuk nomornya akan saya chat di chat Zoom. Untuk Pak Andri bisa langsung dilanjut. Oke, terima kasih Bu Nirma. Jadi untuk pendaftarannya bisa melalui WhatsApp Care PT BRK Niaga Medika. Nanti siapa yang kami ambil 2 peserta beruntung untuk bisa mengikuti uji kompetensi secara free ini, nanti akan kami lihat dulu termasuk persyaratannya, dan nanti akan kami tindak lebih jauh. Nah, ada satu pertanyaan lagi mungkin terakhir ini, skema untuk pengambilan contoh umum apakah tidak ada? Tadi saya lihat di skema belum ada. Nah, mungkin Pak Gama bisa bantu. Ya, baik. Jadi gini, kalau untuk pengambilan sampel itu yang tersedia Suara sudah terdengar, Pak? Halo? ya, sudah Pak. Sudah terdengar? Sudah terdengar Pak. Baik, mohon maaf. Baik, jadi untuk pengambilan contoh Bapak Ibu yang tersedia saat ini di LSP Kimia Industri itu adalah untuk
operator pengambilan contoh limbah udara, minyak bumi, gas bumi, pengambilan contoh uji air, dan untuk limbah tadi kita terbagi atas 3, limbah cair, padat, dan radioaktif gitu ya. Terus untuk pengambilan contoh ini ada 2 level, itu untuk operatornya atau PPC kita biasa kenalnya ya, petugas pengambilan contoh, dan ada juga untuk level pengawasnya gitu. Jadi saat ini yang tersedia seperti itu. Oke, baik Pak Agama. Oke, saya lihat sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin ini tadi pertanyaan terakhir. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Agama, Pak Andreas, dan teman-teman dari LSP Kimia Industri yang sudah hadir di sini untuk membantu kami menjelaskan kepada teman-teman di luar sana yang berminat mengikuti uji kompetensi ini ataupun nantinya akan mengikuti pelatihan berbasis uji kompetensi. Terima kasih banyak sudah membantu saya untuk menjelaskan. Mungkin akan saya tutup dan nanti link videonya akan kami bagikan kepada teman-teman peserta yang sudah mendaftar melalui link kami, link recordingnya akan kami bagikan. Jadi mungkin kalau ada yang belum jelas nanti bisa dilihat lagi videonya. Nah, oleh karena itu mungkin saya tutup sesi Q&A tempat uji kompetensi mandiri PT Berkaniaga Medica ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Pak Agama, Pak Andreas, dan semua teman-teman dari LSP Kimia Industri, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang ingin atau berminat mendaftar untuk mengikuti uji kompetensi ini. Untuk itu sesi ini saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih, Andre. Sama-sama Pak Andreas. Terima kasih Pak.